wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaida Magofiro, Prodi Ilmu Komunikasi A semester 3 dengan NIM 21105540023. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal atau antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka atau langsung yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal sebagai komunikasi antar komunikator dan komunikan yang dianggap sebagai komunikasi yang paling efektif karena dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Komunikasi interpersonal yang berlangsung secara intensif dengan mengutamakan aspek kuantitas dan kualitas yang seimbang, yang akan menciptakan hubungan interpersonal yang kuat antara komunikator dan komunikan, yang sehingga keterbukaan dan kepercayaan yang didapat dari proses komunikasi tersebut dapat turut menentukan perubahan sikap dan tingkah laku seseorang. Di sini saya akan menjelaskan 4 dasar elemen komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu lisan atau verbal, yang kedua mendengarkan, yang ketiga komunikasi tertulis, dan yang terakhir komunikasi non-verbal. Cara kerja komunikasi interpersonal seperti ketika seseorang mengirimkan dan menerima pesan yang berbeda, di mana satu orang mengirim pesan dan yang lain menerimanya. Umpan balik memberikan kesempatan kepada pengirim untuk menyesuaikan pesan mereka dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pribadi tersebut. Contoh komunikasi interpersonal yaitu ada 4. Yang pertama panggilan telepon, yang kedua rapat, yang ketiga presentasi, dan yang terakhir email dan SMS. Hubungan interpersonal dapat dibangun di mana saja, bahkan di kegiatan sehari-hari. Dimulai dari keputusan seseorang terhadap sikap orang lain, di mana hal tersebut dapat menunjukkan rasa suka atau benci seseorang dan akan berpengaruh pada interaksi tersebut. Interaksi sosial ini memerlukan relasi atau kesamaan kepenting agar bisa terbangun bersama. Contoh hubungan interpersonal yang mungkin dapat menggambarkannya adalah hubungan kerja. Hubungan kerja secara profesional, di mana orang-orang bekerja di bawah perusahaan tersebut yang memiliki kepentingan yang sama sehingga terjadilah komunikasi antar dua arah atau secara langsung. Jadi hubungan interpersonal yang perlu diketahui yang pertama ada 1. Mengirim dan menerima pesan secara verbal dan non-verbal. Orang-orang terlibat dalam interaksi antar pribadi ini secara tidak sadar mengirim dan menerima pesan secara verbal dan non-verbal. Yang kedua yaitu suasana informal, di mana interaksi sosial tersebut sudah tidak canggung sebab mereka sudah saling mengenal satu sama lain sehingga suasana tidak terasa kaku. Yang ketiga yaitu komunikasi dua arah. Komunikasi ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Kedua pihak saling mengirim dan menerima pesan, baik dalam bentuk perkataan ataupun gestur tubuh. Dalam terbentuknya suatu hubungan ada beberapa faktor yang mempengaruhi koneksi tersebut bisa terbentuk. Mungkin sudah menjadi sifat alami manusia bahwa mereka akan menunjukkan beberapa sikap yang membuat hubungan antara pribadi ini dapat terjalin. Yang pertama mungkin melatih ekspresi wajah, dan yang kedua komunikasi, yang ketiga yaitu kepribadian, dan yang terakhir yaitu stereotyping. Cara untuk mengembangkan hubungan interpersonal yaitu dengan membangun kebersamaan, yang kedua memberikan senyuman, dan yang terakhir menjadi penengah. Sebenarnya teori komunikasi interpersonal itu ada banyak, tetapi saya akan mengambil 5 teori komunikasi interpersonal agar dapat mempercepat durasi. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu teori interaksi simbolik atau symbolic interaction. Yaitu teori ini memberikan pandangan yang menonjol mengenai perilaku komunikasi antar manusia dalam konteks yang sangat luas dan bervariasi. Teori ini dikembangkan dengan baik mulai dari peranan diri dan kemudian berkembang pada penelitian mengenai diri dalam masyarakat. Yang kedua yaitu teori fundamental interpersonal
Interpersonal Relationship Orientation atau VIRO. Teori ini menggambarkan hal dasar mengenai perilaku komunikasi di suatu kelompok kecil, sehingga teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memasuki kelompok karena adanya 3 kebutuhan interpersonal, yaitu yang pertama inclusion, yang kedua kontrol, yang ketiga affection. Baik, saya akan menjelaskan teori yang ketiga, yaitu teori produksi pesan atau action assembly theory. Teori ini menjelaskan tentang cara seseorang mengorganisasikan pengetahuan dengan pikiran dan menggunakan untuk membentuk suatu pesan. Kemudian menjelaskan bagaimana produksi pesan dan penerimaan pesan mempunyai 3 masalah dalam psikologis. Yang pertama yaitu yang berfokus pada penjelasan mengenai sifat individual atau trait expression. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai situasi dan keadaan atau bisa disebut state expression. Dan yang ketiga yaitu penjelasan mengenai proses dan penggambaran atau bisa disebut proses explanation. Yang keempat saya akan menjelaskan teori atribusi atau attribution theory. Teori ini menjelaskan bahwa etika individu mengamati perilaku seseorang. Individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan sebagai faktor. Berbagai faktor tersebut baik secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Dengan kata lain, tidak terpengaruh oleh hal lain atau orang lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar. Maksudnya yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Dan yang terakhir yaitu teori konstruktivisme atau konstruktivis teori. Teori ini berupaya untuk menjelaskan mengapa beberapa orang lebih sukses dalam mencapai tujuan komunikasi interpersonal dibanding dengan orang lain. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang salah disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.